Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Solo Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara mengunlock STB B860H versi 5 update OTA bulan Februari dan Juli 2020. Simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita masih membuat cara unlock STB B860H versi 5 ya, dengan mendisable launcher bawaan dan beberapa aplikasinya. Kalau di video-video saya sebelumnya kita masih menggunakan handphone dan kita masih mengetik atau mendisable aplikasi satu persatu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan merubahnya secara lebih cepat ya. Nah, ini berikut tampilan dari STB yang sudah berhasil kita unlock. Nah, biasanya kalau kita masih menggunakan firmware ori, ketika ini dipasangkan pada device atau TV yang baru, bahasa berubah menjadi bahasa Cina ya. Tapi bisa kita rubah nantinya settingan bahasanya, dan kita akan menunjukkan beberapa aplikasi yang sudah kita disable dengan tool yang nantinya kita sediakan. Jadi prosesnya jadi lebih cepat dan lebih mudah ya. Nah, ada beberapa aplikasi yang sudah terdisable di sini. Oke. Tampilan ini kita gunakan sebagai cara paling mudah ya untuk membuat tampilan B860K versi 5 menggunakan basic ATV launcher ya. Cara lama, dan kita tidak merubah ROM-nya atau mengganti ROM-nya. Oke, selanjutnya kita cari bahannya terlebih dahulu. Tapi sebelum saya membuat video ini, kita sudah membuat artikelnya di web Solo Purnakom ya. Nanti bisa diakses di Solo Purnakom. Kebetulan saya sudah membuat artikelnya per tanggal 1 Maret 2023. Tinggal dibuka aja, masih di paling depan ya. Nah, tampilannya seperti ini, tool unlock B860H versi 5 update OTA Februari Juli 2020 ya. Nah, tampilannya seperti ini, dan di sini sudah ada perintahnya, kita tinggal ikuti perintah yang ada di sini. Kemudian kita akan mencoba untuk mensimulasikan bahwa file ini benar-benar bisa kita download, dan saya masih menggunakan drive ya. Saya tidak menggunakan drive penyimpanan selain dari Google karena agar memudahkan untuk di-download. Kemudian meskipun banyak kendala ketika sudah banyak yang mengakses, biasanya ada pembatasan untuk downloadnya. Nah, kemudian kita sudah pastikan bahwa bisa di-download, dan di sini sebenarnya kita sudah punya filenya. Karena pada tanggal ini FUP internet saya kebetulan sudah menipis ya. Jadi untuk durasi downloadnya lebih lama, dan kita sudah mensimulasikan bahwa file ini benar-benar bisa di-download. Nah, file tersebut terdiri dari 4, ini ada ADB, ada perintahnya di situ, kemudian APK-nya dan wallpaper ya. Ada di situ. Nah, perintahnya nanti tampilannya seperti ini. Ya. Tampilannya seperti ini. Nah, kemudian untuk tampilannya, nah di sini sudah kita setting. Nanti di sini ada gambar railing pojok bawah adalah gambar STB-nya, dan di sampingnya adalah nanti
televisi atau layar televisinya. Kita simulasikan seperti demikian rupa agar nanti mudah untuk diikuti ya. Nah, yang kita siapkan di sini ada STB, kebetulan ini baru dapat ya. STB dari IndiHome dan coba untuk di-unlock ya. Coba untuk di-unlock. Dan setelah kita buka ternyata masih bulan Februari ya. Masih belum terupdate ya. Cara ini bisa kita lakukan ketika kita sudah mengupdate ya, mendowngrade, berhasil downgrade, dan cara finishingnya bisa menggunakan ini. Nah, untuk selanjutnya karena STB tadi ketika kita tancapkan berubah menjadi bahasa Cina, kita rubah menjadi bahasa Inggris ya. Kemudian kita akan mensimulasikan dari awal, dari mana STB itu masih seperti semula ya. Kita akan mencoba untuk men-setting pabrik ya, atau meresetnya. Oke, di sini ada perintah resetnya. Nah, resetnya ada di sini ya. Kemudian eraser everything ya. Kita tunggu sampai proses resetnya berhasil. Proses ini lumayan agak lama pada saat proses resetnya seperti ini. Sekitar tidak sampai 5 menit sebenarnya. Nah, kita putuskan koneksi internetnya terlebih dahulu. Jadi saya tidak menggunakan WiFi nantinya agar memudahkan untuk proses eksekusinya. Jadi kita memang membutuhkan jaringan internet dalam istilahnya yang sama dengan nanti perangkat yang nanti digunakan untuk memerintahkan ya. Kalau kita dulu menggunakan handphone dengan STB harus berada pada jaringan yang sama ya. Kalau kita menggunakan komputer kali ini, komputer dengan STB harus berada pada jaringan yang sama ya, pada jaringan yang sama. Kemudian komputernya sudah menggunakan LAN, kita bisa menggunakan LAN atau WiFi ya, bebas asalkan jaringan yang sama. Nah, masih original, buat animasinya Android 9 ya, Android 9. Video tidak kita percepat, kita akan mencoba untuk mensimulasikan bahwa prosesnya lama, memang lama seperti ini. Yang tercepat adalah nanti ketika kita proses eksekusi dengan tool yang sudah kita sediakan. Ini sekaligus menjawab beberapa teman-teman yang kemarin ada beberapa yang menanyakan setelah di downgrade terus proses selanjutnya bagaimana. Sebenarnya STBB 860H versi versi 5 kita sudah membuat tutorialnya ya, tapi menggunakan handphone. Jadi kita finishingnya menggunakan handphone. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan pairing remote ya, agar memudahkan untuk bisa kita kontrol, kita menggunakan pairing remote. Tapi sebenarnya ini bisa kita lewati menggunakan remote V2 ya, ada di video saya sebelumnya. Tapi kebetulan ini satu paket ada remote V5, jadi kita menggunakan remote V5 yang ada.
Oke, sampai berkedip warna kuning atau warna hijau. Kita dekatkan dengan STB. Oke, berhasil. Kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian lanjut. Kemudian ini kita menggunakan jaringan internet pada jaringan yang sama. Agar lebih cepat saya menggunakan kabel LAN ya. Jadi kita tidak perlu mengisikan passwordnya. Tapi kalau kebetulan di tempat saudara, teman-teman itu menggunakan WiFi, bisa kita gunakan WiFi juga. Tapi pada saat ini saya menggunakan kabel LAN ya. Nah, harus pada jaringan yang sama, harus dalam satu jaringan yang sama. Oke, kita tunggu sampai benar-benar terhubung. Oke. Ketika ini minta login kita lewati, kemudian persyaratan setuju, lokasi tidak usah, sempurnakan tidak usah. Kemudian ini kita next ya. Kita next. Oke. Tampilan awal dari STB B860H versi 5 OTA Februari ya. Nah, tampilannya seperti ini. Sebenarnya sudah lumayan sih tampilannya ini. Oke, kemudian kita akan aktifkan USB debugging pada STB ini. Kita bisa ikuti video di sini. Kita masuk preferensi perangkat, kemudian about phone atau tentang telepon, kemudian kita pilih bold. Kita klik 5 kali ya. Kita klik berulang kali lah intinya. Kemudian kita back dan kita geser ke bawah. Kita masuk opsi developer atau developer option ya. Kemudian kita aktifkan debugging USB. Oke, setelah berhasil kita aktifkan, kita masuk pada jaringan internet dan kita lihat IP-nya. Ya, kita terhubung dan mendapatkan nomor IP 192.168.1.25 ya. Pastikan ini diingat ya. Kalau perlu, kalau kita pada perangkat yang berbeda, kita catat. Kemudian toolnya kita buka. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Perintah pertama adalah connect, yang kedua adalah install APK, yang ketiga adalah disable APK bawaan. Kemudian yang keempat grant bin widget. Kemudian yang terakhir adalah mengcopy gambar. Selanjutnya exit ya. Oke, kita ketik perintah pertama, kemudian kita enter ya. Nanti kita disuruh memasukkan IP dan sudah kita masukkan. Selanjutnya akan muncul seperti ini, kita klik OK. Kemudian kita lanjut pada perintah yang kedua adalah menginstal aplikasi tambahan ya. Terutama di sini sudah kita sediakan launcher bawaan, launcher ATV Launcher Pro ya. Nah, kita klik 2 kemudian enter. Kemudian di saat menginstal Aptoide biasanya akan muncul seperti ini. Kadang muncul, kadang tidak. Jadi tetap kita pilih tetap install.
Karena kalau notif tadi tidak kita eksekusi, proses selanjutnya tidak berjalan. Kita tunggu sampai proses install selesai. Nah, sebenarnya untuk proses install ini cepat tidaknya tergantung aplikasi yang kita simpan dalam folder APK. Ya, kalau ingin cepat, kita install aplikasi yang perlu saja. Contohnya misalkan hanya ATV Launcher dan Explore misalkan. Sedangkan aplikasi yang lain nanti rencana mau di-download di Play Store misalkan. Boleh. Jadi tinggal kita kurangi aplikasinya yang ada di folder APK. Nah, agar memudahkan untuk menginstalnya ya seperti ini. Ini sebenarnya bisa kita aplikasikan di perangkat-perangkat yang lain ya. S1 Prime C sudah kita buat tutorialnya juga. S1 Prime E, kemudian HGFC, rencana mau kita buatkan juga untuk HGFC. Kemudian beberapa STP yang lain ya. Misalkan kita ingin cara instan menginstal aplikasinya di sini. Nah, di sini aplikasi yang sudah masuk nanti secara otomatis akan menambahkan sendiri. Nah, di sini ada aplikasi Netflix. STP ini sebenarnya tidak support Netflix ya. Belum Netflix sertifikatnya. Tapi kita bisa menggunakan versi Netflix yang lama, yang nantinya bisa intinya jangan diperbarui. Ketika kita buka pertama kali, jangan ada perintah ada new version gitu, pilih cancel. Nanti baru bisa dipakai Netflix-nya. Tinggal login menggunakan mouse-nya. Oke, di sini muncul ada yang valid. Tapi setelah kita cek tadi ternyata APK video ada 2 file dengan versi yang berbeda. Jadi nanti bisa kita hapus salah satunya. Dan ini tidak bermasalah. Jadi kalau di versi 9 versi 10 Android, ketika kita sudah memasang aplikasi di dalamnya, kemudian kita coba pasang lagi, biasanya akan gagal. Oke, sudah selesai. Kemudian kita enter ya, kemudian kita ketik perintah selanjutnya adalah disable APK bawaan. Nah, ini aplikasinya yang sudah kita pasang dan kita akan mendisable aplikasi bawaan. Kita akan tunjukkan aplikasinya yang nantinya akan kita disable ya di sini. Ada launcher, live channel, kemudian email ya, dan beberapa aplikasi yang lain yang nantinya tidak kita pakai. Nah, kalau kita pakai cara yang lama yang manual, kita kan ngetik satu persatu ya. Jadi PM disable, kemudian bla 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 sampai nama aplikasinya. Nah, dengan cara ini kita tinggal klik satu kali ya, tekan angka 3 dan enter, semuanya sudah otomatis terdisable. Oke, akan kita perlihatkan di sini aplikasi yang sudah terdisable ya. Nah, oke, kita lihat semua aplikasi. Tadi juga sudah melihat ya, jadi dari tampilan yang masih dengan launcher bawaan, kemudian setelah disable langsung layarnya gelap. Ada perubahan seperti itu karena launcher bawaannya sudah kita disable. Tapi setelah kita back, dia akan masuk ke ATV launcher ya, secara otomatis. Nah, oke, tampilannya jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengaktifkan widgetnya. Kita tekan 4 dan enter.
Nah, kita coba memasang manual di sini, akan ada perintah di sini. Nah, perintah ini biasanya kita ketik di ADB Remote Cell ya. Perintahnya akan kita ketik di ADB Remote Cell kalau kita menggunakan handphone. Tapi di sini kita cukup tekan 4 dan enter, widget akan aktif secara otomatis. Kita klik, kemudian kita klik. Nah, aktif ya. Nah, mudah kan? Oke, selanjutnya kita akan memasang wallpaper atau mengcopy wallpaper dari komputer ke STB ya. Di sini kita perlihatkan bahwa belum ada wallpaper sama sekali di internal. Belum ada wallpaper sama sekali di internal ya. Kita cukup tekan 5 pada perintah copy, kemudian enter. Nah, wallpaper akan tercopy secara otomatis. Oke, kita coba untuk melihatnya. Kita klik lagi di internal, kita buka lagi dan kita geser ke bawah. Oke, wallpaper sudah tercopy. Oke, tahap selanjutnya adalah mempercantik tampilan STB ini ya. Jadi kalau seperti ini Kak, rasanya kurang menarik ya, ikonnya terlalu besar. Nah, kita bisa masuk ke launcher setting ya, kita ganti wallpapernya terlebih dahulu dengan wallpaper yang sudah kita copy tadi. Kita bisa mengganti gambarnya suka-suka kita dengan cara kita mengcopy file gambar kita di folder yang tadi sudah kita siapkan ya. Tapi di sini sudah kita siapkan beberapa gambar yang bisa kita gunakan sebagai alternatif. Kalau kita punya gambar sendiri bisa kita kopikan sendiri. Pastikan gambar Full HD ya, 1080 agar gambar bisa full view dan tidak terpotong ya, gitu. Resolusi 1920 kali 1080. Kemudian akan kita perkecil ikonnya. Kita bisa ikuti video di sini ya. Nah, tampilannya jadi lebih keren daripada tadi. Ikonnya besar-besar gitu ya. Ini lebih menarik yang pemandangan alam ya. Kita cari gambar alam gitu biar seger gitu. Coba ini. Kita tunggu beberapa saat ya. Jadi tidak langsung ganti. Nah, ada jedanya berapa detik baru bisa keluar gambarnya. Nah, seperti ini jadi lebih cerah lagi. Kemudian di sini ada beberapa aplikasi yang nantinya bisa kita tambahkan secara manual ya. Kita sudah sediakan Explore. Kemudian nanti TV Meet juga bisa kita tambahkan URL-nya dan beberapa aplikasi yang lain ya. Bisa kita tambah, bisa kita kurangi. Kemudian kita bisa mengaktifkan lewat Play Store juga bisa. Misalkan kita download Disney dan lain-lain. Jadi cara ini semoga bisa memudahkan kita ya untuk mengunlock B860H versi 5. Nah, kemudian kalau misalkan kita ketemu dengan firmware B860H versi 5 OTA Juli ya, kita perlu menambahkan aplikasi developer option ya. Jadi kita harus login dulu di Play Store, kemudian download developer option. Setelah aktif, baru kita bisa developer tool ya, baru bisa mengaktifkan developer optionnya.
Jadi beda dengan Februari. Kalau Februari bisa kita eksekusi langsung ya. Oke. Kita minimize semua terlebih dahulu. Akan kita jelaskan di sini tool yang sudah kita siapkan di sini. Oke. Terdiri dari 4 file di sini ya. Ada 3 folder dan 1 file. Yang ada folder wallpaper dari bawah. Kemudian kita bisa menambahkan wallpaper, kita masukkan di sini. Kemudian di sisi atasnya ada APK. Nah, ini kumpulan APK-nya. Di situ ada video double ya. Nah, aplikasi videonya double. Bisa kita hapus salah satu. Kemudian nah. Oke. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini atau kesempatan hari ini. Mohon maaf sudah terlalu lama kita mengupload ya karena kesibukan di kantor. Terima kasih yang masih setia bersama Solo Purnacom video tutorial. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan selalu membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan. Akhir kata, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.